desa kecil Banyuwangi Lor yang tampak seperti desa biasa di pesisir utara Jawa, menyimpan sebuah kisah kelam. Tepat di tepi persawahan yang selama ini tampak sepi, berdirilah sebuah rumah reyot milik keluarga Sutrisno yang dianggap warga sebagai keluarga yang selalu kurang beruntung. Namun tak seorang pun di desa tahu bahwa di balik tembok-tembok rumah itu ada rahasia yang jauh lebih gelap daripada kemiskinan yang mereka tampakkan. Sutrisno dan istrinya, Rahayu, dulunya adalah pasangan sederhana. Sutrisno bekerja sebagai pelaut lepas yang sering pergi berbulan-bulan di laut. Sementara Rahayu adalah seorang pegawai negeri sipil di kantor desa tetangga. Tapi diam-diam, Rahayu merasa hidupnya tak pernah cukup. Ia selalu membandingkan kehidupan mereka dengan keluarga lain. Kenapa keluarga Pak Mulyono bisa punya mobil baru 3 kali berturut-turut, sementara kita tak mampu membeli sepeda motor baru sekalipun? Gumamnya tanpa henti. Keinginan untuk hidup mewah tanpa jerih payah itu perlahan menggerogoti batin Rahayu, menjadikannya mudah percaya pada cerita supranatural yang beredar di desa. Sutrisno sendiri gemar berjudi di kampung Kikiran dekat pasar. Setiap pulang dengan tangan kosong, ia pulang dengan rasa malu yang kemudian dibayar dengan puting beliung minuman keras dan perdebatan panjang dengan Rahayu. Dalam setahun, utang mereka terus menumpuk. Utang kepada rentenir kampung, utang pada saudara, bahkan surat hadiah pernikahan anak mereka kini terancam dijadikan barang gadai. Suatu malam, ketika Sutrisno kembali pulang dalam keadaan babak belur karena kalah judi, Rahayu memutuskan mengambil langkah yang jauh di luar nalar. Di gubuk belakang pasar, hidup seorang lelaki misterius yang oleh penduduk disebut Pak Tuo Angkasa. Orang pintar yang konon bisa membuat seseorang menjadi kaya dalam sekejap. Tapi desas-desus mengatakan harga yang ia minta tidaklah murah. Rahayu yang kini semakin terdesak oleh utang, diam-diam menemui Pak Tuo Angkasa. Dalam pertemuan penuh bau dupa dan wewangian ganjil, ia mendengar tawaran yang membuat bulu kuduknya merinding. Kekayaan tak datang tanpa pengorbanan. Bisik suara serak yang lebih mirip desahan angin di malam tanpa bulan. Aku punya yang kamu butuhkan. Malaikat kecil yang tak tampak oleh mata biasa. Rahayu yang sudah putus asa menggigil, karena apa yang ditawarkan sama sekali tidak ia pahami. Hingga akhir ia setuju. Awalnya, ia hanya disuruh membawa sepucuk keris tua milik keluarganya ke tempat ritual yang disebut Bumi Angker, sebuah rawa-rawa terlupakan di ujung desa. Di sana, di bawah bulan separuh pucat, ia melihat langit yang terbelah di kejauhan. Cahaya merah menyilaukan yang membuat jantungnya hampir berhenti. Beberapa hari setelah Rahayu kembali dari pertemuan itu, hal-hal aneh mulai terjadi di rumah keluarga Sutrisno. Pertama, suara langkah kecil terdengar di malam sunyi, seperti anak kecil berjalan di lantai kayu. Ketika dibuka pintu, tak ada siapa-siapa di luar. Hanya titik-titik hitam yang bergerak cepat di latar gelap. Kedua, benda-benda kecil seperti koin tiba-tiba bertebaran di lantai rumah saat mereka belum sempat menyalakan lampu. Semula dibersihkan oleh Rahayu, namun keesokan harinya jumlah koin itu bertambah 2 kali lipat. Rahayu mengira itu berkah, namun sebuah firasat gelap menyusup ke benaknya. Mengapa setiap pagi ketika ia membuka jendela, bayangan kecil itu berdiri di ambang, menghilang sebelum ia sempat melihat wajahnya? Beberapa malam kemudian, Sutrisno melihat sosok mirip anak kecil yang pucat melintas di lorong rumah. Saat didekati, ia tak terdengar, hanya bayangan yang berdiri tanpa napas, tanpa suara. Tanpa mereka tahu, itu bukan anak biasa. Itulah tuyul putih, entitas gaib yang diberi makanan oleh Rahayu dalam ritual di rawa. Wujudnya lembut seperti anak kecil, namun mata hitamnya seperti lubang kosong tanpa nurani. Perubahan pada keluarga itu makin menjadi. Suatu malam, chaos terjadi. Pintu rumah terbanting sendiri. Cahaya lampu oleng tanpa saklar menyala mati. Tangisan lirih
seperti suara anak kecil bergaung sepanjang lorong rumah. Anak bungsu keluarga, Bayu, yang biasanya ceria, mulai mengigau dalam tidur. "Mama, jangan tinggalkan aku takut." Tapi tidak ada satupun yang namanya Bayu berada di sisi Rahayu saat ia terbangun. Sejak saat itu, Bayu sering berbicara sendiri kepada sesuatu yang tak terlihat. Setiap malam, ia memanggil temanku sambil menunjuk sudut gelap kamar yang tak pernah ada pembatasnya. Rahayu yang melihat itu merasa hatinya remuk. Segera ia menyimpulkan bahwa ini mungkin semacam gangguan kejiwaan pasca trauma. Ia pun membawa Bayu ke psikolog kecil di desa, namun yang dikatakan psikolog itu membuat darahnya membeku. Bayu tidak gila, tapi dia bicara kepada sesuatu yang tak semua orang bisa lihat. Semakin lama, Bayu tampak semakin rapuh, sering pingsan tak jelas, dan berbicara dengan bahasa yang tak dimengerti. Sutrisno, yang semula skeptis, kini mulai merasakan sesuatu yang salah secara batin. Ia melihat suaminya berpaling dari wajah anaknya. Rasa bersalah karena dulu ia terlalu sering memukul Bayu saat marah. Satu pagi ketika kabut masih tebal, Rahayu terbangun karena bisikan lembut di telinganya. "Sudah saatnya aku datang menjemput." Dalam mimpi yang menyiksa, tuyul putih muncul, berdiri di ujung ranjang dengan tatapan kosong. Bayu tiba-tiba muncul dalam mimpi itu. Namun wajahnya pucat, tanpa ekspresi. Seolah roh itu sudah terpisah dari tubuhnya. Keringat dingin menetes di dahi Rahayu ketika suara itu berbicara lagi. "Anak itu bukan milikmu lagi. Ia telah menjadi bagian dari perjanjian." Tiba-tiba Rahayu terbangun. Ia memeluk tubuh Bayu yang sesungguhnya. Tetapi Bayu benar-benar tak bergerak, tak bernapas. Suara gemerisik dari lorong rumah membuat Rahayu menjerit. Sebuah bayangan kecil menyeret tubuh Bayu keluar dari kamar. Rahayu mengejarnya, tetapi kakinya keluh, seolah diseret oleh tali tak terlihat. Sesosok tubuh pucat yang menyerupai anak muncul di depan rumah. Mata hitamnya seperti tertawa, namun tak mengeluarkan suara. Bayangan itu menatap Rahayu dalam diam. Saat fajar mulai menyingsing, seluruh rumah keluarga Sutrisno hening, hanya bayi-bayi gaib yang bukan manusia yang berlari-lari di halaman. Tawa mereka bergema seperti suara cengkerik di malam sunyi. Pada suatu sore, setelah semua kejadian aneh itu, warga desa menemukan rumah Sutrisno kosong, tanpa siapapun di dalamnya. Tak ada suara, tak ada jeritan, hanya jejak-jejak kaki kecil yang melesat menuju pepohonan di belakang rumah, seolah membawa sesuatu yang tak pernah kembali. Beberapa hari kemudian, seorang tetangga melihat sesuatu di rawa. Bentuk kecil berlari di antara pepohonan bak anak manusia. Tetapi bayangan itu menghilang begitu tatapan bertemu. Warga yang menyaksikan pingsan karenanya. Rumah keluarga Sutrisno kini ditinggalkan. Namun sesekali di malam hari, terdengar suara langkah kecil dari dalam rumah kosong itu, mengelilingi setiap lorong, seolah menunggu seseorang kembali.